Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik anak-anak. Di sini siapa yang tidak hadir? Oh, Rika. Kenapa Rika tidak hadir? Oh ya, tidak apa-apa. Kita doakan semoga Rika cepat sembuh. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sistem sewa tanah. Nah, kalian tahu nggak sih siapa yang mempelopori sistem sewa tanah di Jawa ini? Ya, betul, Angga. Jadi sistem sewa tanah ini dipelopori oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles ini memerintah Jawa sekitar tahun 1811 sampai dengan 1816. Nah, ia dalam memerintah itu ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang menguntungkan, ataupun ia ingin menciptakan itu sistem ekonomi yang tidak merugikan rakyat. Jadi di sini rakyat diberikan kebebasan, ataupun petani diberikan kebebasan untuk menanam jenis tanaman apa yang ingin ia tanam. Nah, dalam pelaksanaan pemerintahannya ini Raffles berpatokan pada 3 asas, di mana yang pertama itu segala bentuk tanam paksa ataupun kerja rodi harus dihapuskan. Para petani harus atau wajib memilih tanaman yang ingin ia tanam. Yang kedua itu peran bupati sebagai pemungut pajak itu dihilangkan. Sebagai gantinya, para bupati ini bekerja dengan pemerintah kolonial. Nah, yang ketiga ini mengenai tanah, di mana seluruh tanah itu sah dimiliki oleh pemerintah. Jadi para petani yang ingin menanam tanaman itu diwajibkan untuk membayar sewa tanah. Nah, dalam pelaksanaan sistem sewa tanah ini, Raffles memiliki 3 aspek. Nah, aspek yang pertama ini adalah mengenai sistem pemerintahan modern. Nah, sistem pemerintahan modern ini diartikan sebagai perubahan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan modern atau ala Eropa, di mana isinya itu, di mana Raffles ingin bagian-bagian dari pemerintahan itu diisi oleh orang-orang Eropa, seperti ada residen, asisten residen, dan juga pamong praja. Nah, aspek yang kedua itu ialah mengenai pemungutan sistem sewa. Nah, artinya apa? Artinya di sini Raffles ingin sewa itu dikenakan oleh setiap individu, bukan lagi oleh desa sebagai kelurahan. Namun dalam pelaksana ini mengalami kegagalan dikarenakan tidak adanya bahan-bahan yang baik ataupun dapat dipercaya untuk penentuan pajak itu sendiri. Nah, yang ketiga ini mengenai tanaman dagang ekspor. Nah, di sini di mana para petani itu harus menjual tanaman-tanamannya di pasar bebas. Namun dalam pelaksanaan ini, para petani tidak terbiasa untuk menjual tanamannya di pasar bebas, sehingga ia menyerahkannya kepada kepala desa. Nah, kepala desa ini selalu melakukan penipuan terhadap para petani ataupun pembeli lainnya. Nah, maka dari itu pemerintah Inggris langsung campur tangan dengan mengadakan lagi penanaman paksa bagi tanaman-tanaman perdagangan. Nah, untuk itu ada yang bisa menjelaskan ulang ataupun memberikan kesimpulan mengenai sistem sewa tanah ini? Oh ya, baik, bagus sekali. Jadi dapat ibu beri penjelasan lagi. Jadi sistem sewa tanah ini sebenarnya itu baik untuk rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaan sendiri, sistem sewa tanah ini tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya pengetahuan ataupun keterampilannya dimiliki oleh orang-orang Indonesia sendiri. Jadi sekian materi pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ibu ada salah-salah kata. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.